Unifolder bisa memberikan tutorial ya untuk kali ini terkait dengan website karir Further Sources ya. Jadi website untuk melamar lowongan pekerjaan atau pekerjaan di perusahaan kami. Baik, sebelum itu teman-teman bisa mengunjungi web kami di karir.unifolderwjc.com ya. Jadi web ini bisa diakses melalui PC atau desktop ya, ataupun melalui HP ya. Untuk interface-nya memang berbeda di web maupun di HP ya. Nah, kemudian setelah terbuka, teman-teman bisa klik mulai karir cemerlang ya. Oke. Kita tunggu prosesnya. Setelah selesai terbuka untuk login. Jika dari teman-teman yang belum mendaftar ya, silakan mendaftar dulu untuk membuat akun di sini ya. Jika sudah membuat akun atau sudah mempunyai akun, teman-teman bisa langsung login melalui halaman ini ya. Nah, kita buat akun dulu ya. Klik di sini. Hal ini juga sama ketika teman-teman mengakses di HP ya. Jika teman-teman belum membuat akun, silakan buat akun terlebih dahulu ya. Kemudian kita lengkapi data buat akun baru ya. Nah, kita lengkapi dulu nama depan, kemudian last name nama belakang ya. Kemudian username itu silahkan membuat sendiri. Nah, ini diisi sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Emailnya juga pastikan emailnya masih aktif. Nah, nanti kalau misalkan ada konfirmasi email bisa menerima email dari kami ya. Passwordnya juga diisi, kemudian klik register. Nah, ini sudah masuk ke halaman dashboard awal ya, atau beranda. Nah, di sana ada tombol update. Silakan update dulu profil teman-teman di sini. Nah, ini profil ini wajib teman-teman isi dengan lengkap ya, sesuai data yang teman-teman punyai ya. Kemudian ini kan tampilan web ya, tampilan web, dan sebelah kiri itu adalah beberapa menu yang wajib teman-teman juga isi. Nah, jika data-data semua lengkap diisi, maka teman-teman bisa melihat lowongan di job vacancy, kemudian bisa melakukan proses lamaran di sana. Jika masih belum, seperti ini kan masih belum nih, data keluarga, kemudian data keluarga sendiri. Nah, bedanya apa sih data keluarga sama data keluarga sendiri? Kalau data keluarga itu data keluarga seperti ayah, ya, ibu, gitu ya. Kalau misalkan data keluarga sendiri, jikalau dari teman-teman sudah menikah, nah itu baru diisi, ya. Jadi ada istri, ada anak, itu diisi di data keluarga sendiri, gitu ya. Kita mulai dari awal dulu. Kita isi my profile dulu ya. Nah, mulai ini silakan diisi terlebih dahulu ya. NIK kita coba kami isi dengan contoh ngawur ya, karena NIK ini kan juga rahasia, jadi ya itu anggaplah NIK ya. Kemudian nama lengkap Anda diisi dengan lengkap ya. Kalau ini kan karena kami mencontohkan ya, kami tuliskan Unifolder gitu ya. Nama panggilan misalkan nama panggilan Adi ya, tulis Adi, atau Ika tulis Ika gitu ya. Jenis kelamin juga diisi. Email, nah email juga harus diisi sama yang seperti yang tadi Anda isi di awal halaman yang ketika daftar, itu juga diisi. Nomor HP isilah dengan nomor HP yang masih aktif ya, yang masih dapat dihubungi, yang bisa menerima WA gitu ya. Tempat lahir diisi, tanggal lahir pun juga diisi. Nah, asal alamat silakan diisi sesuai KTP ya.
Nah, kemudian kita lanjut aja ya, biar lebih cepat ya. Nanti teman-teman bisa isi dengan lengkap. Yang penting lanjut lagi di alamat domisili itu diisi juga. Kemudian status alamat domisili itu juga diisi. Apakah Anda saat ini tinggal di rumah sendiri atau rumah orang tua atau kontrakan atau kos, silakan teman-teman diisi. Nah, status pernikahan, apakah saat ini lajang atau sudah menikah, juga diisi. Suku bangsa itu adalah silakan diisi dengan, maaf, ada Jawa, ada Madura ya, ada Bugis dan lain-lainnya, itu bisa diisi. Agama silakan diisi. Kemudian pengalaman kerja juga teman-teman wajib isi ya, pengalaman kerjanya atau berpengalaman atau fresh graduate silakan diisi. Tinggi badan sama berat badan dan seterusnya sampai SIM yang dimiliki, minat, hobi ya. Oke. Setelah selesai, kemudian teman-teman mengarah langsung ke halaman berikutnya, yaitu data keluarga ya. Data keluarga. Nah, dari data keluarga ini silakan diisi dengan klik tambah data. Nah, ini lengkap ini semua, jadi mulai ayah, ibu gitu ya, adik, kakak, itu semua diisi di sini. Nah, setelah selesai semuanya lengkap, kemudian masuk ke data keluarga sendiri ya, data keluarga sendiri. Kalau di tampilan HP itu ada di sebelah kanan atas pojok atas. Nah, sebelah kanan pojok atas itu ada menu ya, teman-teman bisa klik di sana ya. Nanti mungkin ada tampilan video yang menampilkan menunya yang ada di tampilan HP. Nah, kemudian ada data keluarga sendiri, data keluarga sendiri. Misalkan bagi Anda yang sudah menikah ya, Anda bisa mengisi data keluarga sendiri di sana ya. Ada istri atau suami ya, anak gitu. Setelah selesai baru kemudian pendidikan formal. Nah, teman-teman bisa di sini jenjang pendidikannya apa, misalkan SMA, SMK ya, atau S1, D3, S1. Nah, itu secara lengkap. Jika sudah, maka teman-teman bisa tambahkan data ya, untuk pendidikan yang lain, misalkan SMP atau yang S1 itu diisi dengan SMA-nya di mana kayak gitu. Jadi harus lengkap. Nah, riwayat pekerjaan. Nah, ini nggak kalah pentingnya. Kalau misalkan dari teman-teman fresh graduate ya, itu tak perlu untuk diisi ya. Namun bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, teman-teman bisa menyantumkan riwayat pekerjaan ya. Nah, ini isi pekerjaan yang terakhir ya, yang terakhir. Kemudian jika ada riwayat pekerjaan yang lain, teman-teman bisa tambah data di paling bawah sendiri. Nah, itu diisi pekerjaan yang sebelumnya. Nah, isi dengan lengkap, karena ketika teman-teman apply lowongan pekerjaan, nah ini data ini yang nanti akan dikirimkan ke kami ya. Jadi kalau suatu saat ada lowongan lagi, teman-teman hanya apply saja tanpa mengisi data kembali gitu ya. Nah, lanjut lagi pengalaman organisasi juga teman-teman wajib untuk mengisi ya. Kemudian ada kemampuan bahasa ya, bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau Jerman ya, semua diisi di sini kalau misalkan teman-teman ahli di bidang itu atau ahli di bahasa itu ya. Nah, kemudian ada keterampilan ya, keterampilan skillnya apa gitu ya, itu teman-teman juga isi di sini. Kemampuannya apa, tingkatnya bagaimana, cukup atau baik atau fasih ya. Nah, referensi profesional, kalau misalkan ada kontak yang dapat kami hubungi untuk meminta referensi profesional ya. Nah, kemudian ada lain-lain nih. Nah, lain-lain ini juga perlu untuk teman-teman isi. Misalkan apakah Anda mempunyai mata minus atau selinder atau gangguan mata lain. Nah, teman-teman bisa klik. Kalau misalkan tidak ya dibiarkan gitu ya. Kalau misalkan iya, maka tekan tombolnya sampai berubah jadi biru gitu ya. Iya menandakan biru, kalau tidak menandakan putih begitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu update, klik update di paling bawah sendiri. Setelah jawab ini klik update itu ya. Nah, kemudian upload dokumen pendukungnya. Nah,
setelah itu upload file. Nah, ini nanti akan diarahkan ke Google Form ya, dan diisi email yang sama seperti teman-teman yang teman-teman daftarkan ya. Pastikan email itu benar karena nanti akan nge-link ya ke data pelamar. Nah, udah lengkap baru dikirim. Setelah itu teman-teman silakan kembali lagi ke halaman web karir. Nah, setelah selesai teman-teman bisa menambahkan foto ya. Nah, ini fotonya masih memang saat ini masih bisa diupload melalui web PC ya, belum untuk mobile. Nanti ke depan nanti kita akan develop lagi ya. Tapi yang jelas kalau teman-teman ingin mengupload foto bisa melalui web. Nah, seperti ini diupload. Nah, setelah selesai baru kemudian bisa melihat lowongan kerja dan melamar lowongan kerja. Klik job vacancy ya. Di sana ada beberapa lowongan ya, teman-teman bisa pilih salah satu karena apply atau melamar hanya bisa dilakukan sekali ya. Jadi misalkan packer produksi ya, klik detailnya dulu, klik detail ya untuk melihat syaratnya apa aja, kemudian kualifikasi pekerjaan bagaimana, kemudian deskripsi pekerjaannya bagaimana, itu biar Anda bisa mengetahui. Nah, setelah selesai membaca ya, melihat, kemudian teman-teman bisa klik lamar sekarang. Nah, nanti akan secara otomatis data yang teman-teman sudah isi itu akan masuk ke server kami. Nah, yang jelas ketika teman-teman sudah mengirimkan atau mengeklik ya lamar sekarang, maka data secara otomatis sudah masuk. Dan ketika teman-teman nanti akan mengulangi lagi ya di posisi yang sama, maka tidak bisa terrekod karena hanya satu kali lamar untuk posisi tertentu atau posisi yang kalian pilih pertama kali. Nah, apakah nanti bisa untuk melamar lagi? Jawabannya adalah bisa ketika ada lowongan kembali ya, teman-teman bisa melamar kembali ketika ada lowongan kembali kayak gitu ya. Apakah nanti perlu untuk mengisi data kembali? Oh, tidak perlu ya. Jadi hanya klik lamar udah selesai kayak gitu ya. Jadi tak perlu lagi untuk mengisi data. Mengisi data hanya awal atau pertama, dan jika ada perubahan baru teman-teman bisa update datanya gitu ya. Nah, silakan lengkapi data yang terbaik untuk teman-teman ya. Untuk data yang sudah masuk akan admin reset. Jadi teman-teman yang masih atau belum lengkap, teman-teman bisa melakukan proses lamaran kembali ya. Nah, pastikan data lengkap. Saya ulangi, pastikan data lengkap biar masuk ke proses. Jadi dari tim rekrutmen ya bisa memproses lamaran Anda ya. Semoga berhasil. Harapan kami teman-teman bisa join bersama kami dan berkembang bersama kami. Semangat pagi dari kami. Salam.